Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema, jangan berlarut-larut menyesali diri. Yang bacaannya saya ambil dari Kejadian 45 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu hari ada seorang anak datang ke rumah sakit dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam karena malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, melewati hutan dan juga sawah. Dan ketika ia sampai di rumah sakit itu dan nama ibunya dipanggil, anak itu langsung bangkit dari bangkunya dan meraih botol obat yang ada di dekatnya dan bergegas pulang. Lalu ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung. Mengapa? Karena ternyata obat malaria untuk pasien tersebut masih ada. Tapi justru ada 1 botol yang hilang dan botol itu berisikan disinfektan. Dan memang botolnya sama, obatnya juga sama-sama berbentuk cairan. Maka sang dokter dan perawat itu mengatakan, celakalah kita. Jangan-jangan nanti sang ibu dari anak tersebut meminum desinfektan itu lantas kemudian terjadi komplikasi bahkan harus meninggal. Dan ketika kemudian sang dokter dan perawat itu bingung dan panik harus seperti apa, mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun atas setiap kecerobohan yang mereka lakukan. Lalu kemudian dengan rasa yang bersalah itu, sang dokter menyiapkan dirinya. Barangkali si ibu itu sudah meninggal dan ia mempersiapkan dirinya untuk kemudian menerima kabar itu. Namun esok subuhnya kembali kemudian si anak itu datang dengan muka yang pucat. Pun begitu juga dengan si dokter yang sudah pucat. Mereka dengan muka yang sama-sama pucat, mereka saling memandang dengan gugup. Barangkali pikir si dokter ibunya sudah meninggal. Tapi ternyata si anak mengatakan dia minta maaf. Dia menyesal sekali karena dalam perjalanan pulang ternyata obat yang ia bawa itu terjatuh dan botol itu pecah. Dan di situ kita bisa melihat dari keterpecahan botol itu justru nyawa sang ibu tertolong. Tapi kalau kita perhatikan, si anak itu menyesal, pun si dokter itu juga menyesal. Barangkali kita pun bisa menjadi si dokter atau anak itu yang sama-sama menyesal. Menyesal karena ada peristiwa atau sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang kita harapkan. Mungkin peristiwa itu peristiwa yang menyakitkan, atau jangan-jangan itu peristiwa yang mengecewakan atau bahkan mendukakan. Akhirnya kita gagal untuk melihat kebaikan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa buruk seperti itu. Dan kita kemudian terus-menerus menyalahkan diri kita. Atau mungkin kita menyalahkan sesama kita. Atau kita menyalahkan keadaan. Atau bahkan Tuhanlah yang kita salah-salahkan. Namun ternyata tidak semua orang yang ketika mendapatkan peristiwa yang buruk itu
berlarut-larut menyesali dirinya, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Bacaan kita mengisahkan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang paling mungkin untuk menyesali diri atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Dia orang yang dijual oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah oleh istri Potifar. Ia masuk penjara. Dan di penjara ketika ia membantu seorang teman untuk menafsirkan mimpi, ia justru dilupakan. Dan bukankah dia orang yang harusnya paling menyesali dirinya dan orang yang paling mungkin untuk menyalahkan Tuhan? Namun alih-alih dia menyesali dirinya atas perbuatan atau peristiwa yang terjadi, ia justru berhasil. Yusuf berhasil melihat kebaikan Tuhan. Peristiwa yang ada di dalam hidupnya justru dimaknai sebagai cara Allah memelihara kehidupan. Dikatakan dalam ayatnya yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Keberhasilan melihat kebaikan Tuhan itu terjadi ketika kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus dengan aktif dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena itu berhentilah untuk terus menyesali diri atas kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan ini. Dan mulailah belajar untuk mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan dan dengan setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan sebab Ia memelihara kehidupan kita dengan caranya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Sang Pemelihara kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh senantiasa mengajarkan kami agar terus menerus mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan, dan juga belajar untuk aktif dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan disitulah kami mulai belajar untuk tidak mau berlarut-larut dalam menyesali diri. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal melalui Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam episode resapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.